Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan. Attention please. Alright. Before studying, let's pray start. Finish. Greeting our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Release please. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak absen dulu. Abu, Alifah, Alfia, Hadir Pak. Asri, Ayu, Isper, Cynthia, Delviana, Hadir Pak. Dewi, Terima kasih Pak. Isper. Kemudian Eka, Eva, Fansuri, Hadir Pak. Faradila, Iqbal, Hadir Pak. Iren, Hadir Pak. Glenn Gobini, Hadir Pak. Nur Hasan, Ragas, Hadir. Raimas, Tiara, Titin, Hadir. Tri Wahyu, Ulfa, Widya, Yeriko. Hadir Pak. Hadir semua kecuali dua kawan kita yang dispen. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita mari mendoakan kedua orang tua kita yang telah bekerja keras untuk kita semua. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah, mudah-mudahan mereka senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam tugas-tugasnya, mencari rezeki dan lain sebagainya. Baik, apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bahasan tentang muamalah. Di mana pada bahasan muamalah itu ada beberapa topik bahasan yang sangat menarik. Pertama adalah bahasan jual beli, kemudian yang kedua utang piutang, yang ketiga syirka, yang keempat asuransi, dan yang kelima adalah pada kesempatan ini kita akan mempelajari bahasan baru yang tidak kalah menariknya dengan bahasan sebelumnya, yaitu tentang perilaku taat, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Mengkaji atau mengambil pelajaran dari Quran surat An-Nisa ayat 59, surat Al-Maidah ayat 48, dan surat At-Taubah ayat 105. Di mana pada pertemuan pertama ini kita akan fokus pada membaca ayat-ayat atau ketiga ayat tersebut dan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, khususnya pada bab nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang terdapat dalam tiga ayat tersebut. Inilah indikator yang harus kita capai dalam satu pertemuan. Nah, untuk lebih menarik pembelajaran ini, kita akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok berdasarkan kecerdasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dikenal dengan istilah multiple intelligence. Nah,
4 kelompok itu kita akan bagi menjadi pertama kelompok linguistik atau bahasa, kemudian yang kedua kelompok matematik logik, yang ketiga kelompok spasial, dan yang keempat adalah kelompok musik. Baik, silahkan anak-anak sekalian yang punya kecenderungan bahasa bisa berkumpul sesama yang punya kecenderungan bahasa. Ya. Bahasa kita sepakati di mana? Ya, di sana. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Berikutnya kelompok matematis logis di sini, kemudian kelompok spasial di sini, dan terakhir kelompok musik. Baik, silakan kalian menuju kepada kelompok minat masing-masing berdasarkan kecerdasan yang paling kalian sukai. Silakan. Kelompok suka musik? Ini kelompok apa? Wah, ini kayaknya kumpulan olimpiade ini. Matematika ini luar biasa. Kemudian ini kelompok spasial. Ini ahli tata ruang, ahli presentasi sepertinya ya. Kemudian ini kelompok hanya 3 orang yang milih kelompok bahasa. 3 orang. Iya, 3 orang. Nah. Baik. Nah, supaya pembelajaran bisa lebih menarik, setiap kelompok akan Bapak beri tugas. Yang pertama adalah membaca ketiga ayat tersebut. Ya. Ini untuk semua kelompok. Kemudian tugas yang kedua berdasarkan kelompok masing-masing. Untuk kelompok linguistik, ya, tugas yang harus diselesaikan pada pertemuan ini adalah membuat karya sastra berkaitan dengan materi yang kita pelajari, yaitu hukum, non mati, tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemudian kelompok matematis logis membuat karya analisis, karena ahli matematika, ahli logika tentu punya kehebatan dalam menganalisis sesuatu. Nah, tugasnya membuat analisis hukum bacaan non mati atau tanwin yang terdapat di dalam 3 ayat tersebut. Berikutnya adalah kelompok spasial. Mana kelompok spasial? Sini ya tadi. Ya, tugasnya adalah membuat karya presentasi yang nanti akan dipresentasikan tentunya. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok musikal. Nah, ini tidak kalah menariknya, membuat karya berbentuk lagu atau musik yang mengangkat tema bahasan hukum non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, sebelumnya marilah kita simak terlebih dahulu bagaimana kita membaca ayat-ayat atau ketiga ayat tersebut. Pertama surat apa tadi? An-Nisa ayat 59. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Subhanallah, bacaan yang luar biasa. Nah, sekarang coba kita baca ayat ini bersama-sama dengan mengikuti
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Kemudian ayat ketiga surat قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ya, demikian contoh bacaan dari hari. Nah, sekarang silahkan setiap kelompok untuk saling mempelajari dengan temannya bagaimana membaca ketiga ayat tersebut. Nah, nanti setiap kelompok akan Bapak minta untuk membaca. Kemudian setelah itu tugas kedua, produk-produk yang harus dihasilkan dari setiap kelompok berdasarkan kecerdasan ini pun akan dipresentasikan atau ditampilkan. Baik, Bapak beri waktu 15 menit cukup kira-kira? Insyaallah. Ya, silakan dari sekarang.
mengubah sebuah karya. Tapi saya yakin karena kalian punya kecerdasan yang luar biasa di musik, saya yakin dalam waktu yang singkat kalian bisa. Ya. Tetap semangat. Ini ngomong-ngomong produknya apa ini ya? Puisi. Membuat puisi. Iya. Wah, luar biasa. Kayak ini para penyair ini ya. Sambil membuat presentasi ya. Setelah itu teorinya seperti apa? Browsing di internet atau bisa memanfaatkan waktu elektronik dan banyak. Ini analisis. Coba sih kalau yang Izat. Ya. Huruf-hurufnya ada berapa kan? Itu yang di Saraki itu ada Ain, Hamzah, A, Main. Ain, Poin. Ada 6 ya? cara membacanya gitu ya. Apabila Terus? Apa lagi? Selama itu nggak usah diganti aja, udah cocok. Iya, usah diganti. Terus gimana? Nggak usah diganti. Ya, udah tetap. Selama Itu pun iya kan inget bacaan gitu. selama berarti nggak diganti. Nggak usah diganti. Selama mata, ya kan? Terbuka. Terus Sampai jantung nggak. Sudah berlalu, saya ingin bertanya ke kelompok linguistik, apakah sudah ada produk yang dihasilkan? Sudah. Alhamdulillah. Puisi, Pak. Al-Qurannya sudah dibaca sebelum tadi? Sudah berhasil menganalisis perbanyakan non-nabi atau nabi? Kemudian untuk kelompok spasial, ya Pak. sudah berhasil membuat PPT. Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Kelompok lagu masih serius kayaknya nih ya. iya Pak. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi udah Oke. jadi, Pak. Ya. Nanti tampilnya terakhir aja ya. Oke. Iya.
kelompok lagu untuk disegerakan? Ya. Sudah? Baik. Nah, kalau sudah, kita akan menyimak bacaan Al-Quran dari setiap kelompok. Ya. Bapak acak saja ini mulai dari kelompok matematis logis dulu. Dibaca ayat pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Yang lain menyimak dan nanti memberikan komentar terhadap bacaan kelompok matematis logis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apa ada komentar dari kelompok yang lain? Bagus? Sudah bagus. Luar biasa. Bapak juga menilai seperti itu? Iya. Ya. Nah, berikutnya, ini kelompok linguistik. Ya, silakan. Siapa yang mewakili ini? Ya. Surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ada komentar dari kelompok yang lain? Ada tadi? Silakan. Pada kalimat atau kata apa tadi yang perlu disempurnakan? Wasyahadati. Kurang apa? Tasdidnya kurang ditekan. Nah, jadi membaca tasdid pada huruf yang ada tasdidnya di Al-Quran itu artinya bahwa hurufnya double sehingga bacanya ditekan, ya. Jadi wasyahadati, begitu ya. Oke, luar biasa. Ya, dari kelompok yang lain sama ya. Baik, berikutnya kelompok masing deh. Silakan baca surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Ya,
dari bacaan kelompok musik ada respon atau ada perbaikan dari kelompok yang lain? Sedikit Pak. Ya, silakan. Tadi sebagian yang jawabannya kurang panjang. Oke. Jadi bacaan panjangnya kurang. Oke. Selain itu, ya. Ada Pak di kalimat terakhir pada kalimat fayunabbiukum bima kuntum itu waktu ikranya dia nggak terlalu Jadi ikhfa'nya tidak terdengar. Dia Tidak jelas terdengar. seperti izhar Pak. Sementara situ non matinya bertemu dengan ta. bagus. Hormati kemudian kata dibaca samar dan ya, terus. Yang lain? Atau mungkin dari kelompoknya sendiri tadi? Nah, nafasnya tidak sampai. Kalau nafas tidak sampai, dianjurkan untuk wakaf, kemudian mengulang lagi satu atau dua kata sebelum. Baik, tinggal satu kelompok lagi yang belum baca, yaitu kelompok spasial. Silakan. Siapa? Ragas. Nah, Ragas, surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya. Dari kelompok yang lain, ada komentar? Tadi Bapak mendapatkan beberapa di awal. Wa quli' maluha. Tadi dibacanya pendek ya, harus dibaca Panjang. wa qul i'malu fasayarallahu. Kelompok yang lain cukup? Baik. Nah, berikutnya adalah mempresentasikan atau menampilkan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh setiap kelompoknya. Kelompok spasial tadi produknya adalah membuat presentasi tentang hukum bacaan mim anon sakinah atau tanwin. Linguistik? Oh, linguistik. Sudah membuat puisi ya tadi ya? Oke. Kemudian matematis logis? Sudah menganalisis? Lihat hasilnya? Oke, luar biasa. Nah, kemudian ini Iya Pak. disepakati? Sepakat. Oh, cerita dulu ya. Rahasia Pak. Surprise. Baik, anak-anak, biar kita mulai dari konsep tentang non as-sakin atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada beberapa bacaan. Nah, menarik kalau yang tampil pertama adalah kelompok spasial terlebih dahulu. Ya, silakan. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok spasial akan mempresentasikan tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum bacaan nun mati dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah dalam membaca Al-Quran, kita tidak boleh membacanya dengan sembarangan. Salah baca dikit saja, maka artinya pun juga berbeda. Maka dari itu kita perlu ilmu yang namanya ilmu tajwid. Salah satu ilmu tajwid adalah tentang hukum bacaan nun sukun atau nun mati serta tanwin bertemu dengan ke-28 huruf hijaiyah. Izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, yakni hamzah, kha, ain, ghain, ha, alif, maka hukum bacaannya adalah izhar halki, yang berarti harus dibaca terang dan jelas.
kedua idgham biguna. Idgham biguna adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mi, dan waw, maka hukum bacaannya disebut idgham biguna, yang berarti harus dibaca dengan dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Yang ketiga ada idgham bila guna. Idgham bila guna adalah apabila ada nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra. Maka hukum bacaannya adalah idgham bila guna, yang membacanya dengan cara memasukkan dengan tanpa mendengung. Yang keempat, iklab. Iklab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iklab, yang membacanya dengan cara huruf nun atau tanwin itu dibalik atau ditukar menjadi suara mim. Yang kelima atau yang terakhir adalah ifa hakiki. Ifa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang bacaannya selain yang terdapat di dalam hukum bacaan seperti ifa, maksud saya seperti izar, idgham biguna ataupun idgham bila guna dan iklab. Maka hukum bacaannya adalah ifa hakiki, yang cara membacanya adalah samar-samar antara idgham dan izar. Ya, ini adalah 5 contohnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. Tidak ada yang bertanya? Tidak, sudah. Iya, Dari yang hukum izhar khalqi itu cara membacanya kan jelas. Kalian tahu nggak kira-kira cara membacanya gimana? Contoh ayat sedikit aja. Ayatnya. Ya, Kelompok bahasa. ya dari kelompok bahasa Delviana. Tadi contoh dari izhar halqi yang dibaca dengan jelas, yaitu contohnya dapat bisa dilihat di Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yaitu wa muhaiminan alaihi. Nah, mengapa dikatakan izhar halqi? Hal ini dikarenakan terdapat patah tanwin yang bertemu dengan huruf izhar halqi, yaitu alif, maka dibaca dengan jelas tanpa ada dengungan ataupun yang lain sebagainya. Ya, apa kata tadi? Ain ya. Ain, ya maksudnya ain. Ain dan alai. Ya. Ya. Apakah sudah dapat dimengerti? Ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi kan contoh bacaan idhar. Nah, kalau bacaan ikhlam tuh contoh bacanya seperti apa?
maka dibaca, maksudnya ditukar dengan huruf mim. Seperti di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 233, yang salah satunya ini walidatum biwaladi hawala. Hal ini dikarenakan terdapat domah tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya ditukar dengan huruf mim. Ya, dari kelompok matematika ini apakah sudah dapat mengerti? Sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lebih mempertegas contoh-contoh bacaan pada hukum non mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, marilah kita menyimak bersama, memperhatikan bersama presentasi dari kelompok matematis logis yang bertugas menganalisis hukum bacaan non mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah pada ketiga ayat yang menjadi pokok bahasan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matematis logis akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum bacaan sukun atau tanwin pada surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Nah, pada surat An-Nisa ayat 59 terdapat bacaan iqra hakiki, yaitu pada minkum. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan kaf, maka dibaca sama-sama. Kemudian fa in tanaza'tum, itu nun sukun bertemu dengan kaf, maka dibaca sama-sama. Setelah itu syai'in faruddu, ada kasrotain kasrot tanwin bertemu dengan fa, maka dibaca sama-sama. Di dalam surat An-Nisa ayat 459 masih terdapat hukum bacaan iqra hakiki lainnya, yaitu contohnya in kuntum. Di penggalan ayat tersebut terdapat hukum bacaan iqra hakiki, yaitu ada dua, yang nun sukun bertemu dengan kaf dan nun sukun bertemu dengan ta. Selain iqra hakiki, dalam surat An-Nisa ayat 59 juga terdapat hukum bacaan idgham bigunah, yaitu dibacanya dengan memasukkannya dengan dengung. Contohnya seperti khairu wa ahsan. Kemudian surat yang kedua yaitu Al-Maidah ayat 48. Dalam surat tersebut terdapat bacaan ikhfa, yaitu wa anzalna, di mana di situ terdapat nun mati bertemu dengan za, maka dibaca sama-sama. Kemudian terdapat bacaan idgham bila gunah pada musaddikol 5. Terdapat qaf fathah tanwin bertemu dengan lam, maka dibaca pemasukan tanpa berdengung. Selanjutnya ada wa muhaiminan alaih, itu merupakan huruf idzar, maka dibaca dengan jelas. Selain itu masih ada bacaan ikhfa hakiki yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu dalam bacaan bima anzalallah. Di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf zal, maka dibacanya samar-samar. Selain itu dalam bacaan likullin ja'alna, di situ terdapat bacaan kasrah tanwin bertemu dengan huruf jim, sehingga dibaca ikhfa hakiki, yaitu samar-samar. Dan bacaan minkum, yaitu nun mati bertemu dengan huruf kaf, maka dibaca juga ikhfa hakiki dan samar-samar. Pegang tag-nya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Aku yang membaca izah, aku yang membaca ikhram, ikhlas serta membaca ikhfa.
Namun bila ku baca Iqra, lebur menyatu dibacanya. Bila ku baca hukum ikhlas, hidung mendengung, bibir rapat. Namun bila ku baca Iqra, samar terdengar dan mendengung. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa. Produk yang kalian hasilkan baik dari kelompok spasial yang tadi sudah mempresentasikan hukum non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah secara detail. Kemudian kelompok matematis logis memberikan satu analisis hukum bacaan yang sempurna. Kemudian kelompok linguistik yang telah menampilkan puisi yang sangat menyentuh hati dan membuat bulu kuduk merinding ya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik ini adalah karya dari kelompok musik, membuat sebuah syair kemudian melakukannya dengan luar biasa. Ya, fit ini ya, Samson dengan kelompok. Ada Bapak juga kan? Oke, Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan ini ada pertanyaan yang mana? Cukup? Alhamdulillah cukup, Pak. Ya, puas dengan pembelajaran kita? Puas. Ya, sebelum kita tutup, di awal tadi Bapak menyampaikan bahwa materi ini penting dan menarik bagi kita. Kompetensi membaca Al-Quran dengan tartil wajib kita kuasai. Mengapa anak-anak? Jawabannya adalah banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Rasul pernah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi orang yang suka membacanya selama hidupnya ini. Luar biasa. Dengan syafaat itu kita akan banyak mendapatkan pertolongan dari Allah tentunya, sehingga kita bisa selamat kelak di akhirat. Hadis yang lain anak-anak sekalian, bahwa membaca Al-Quran meskipun mungkin masih terbata-bata, itu masih dapat 2 pahala. Man yatata'a falahu ajran. Barang siapa yang membacanya masih terbata-bata, dapat 2 pahala. Sementara al-mahiru fil Quran, orang yang lancar membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barara fil jannah, dia setingkat dengan para malaikat. Dan pahala yang dijanjikan Allah bagi orang yang membaca Al-Quran itu bukan setiap kali kita hatam, bukan pula setiap juznya, bukan setiap ayatnya, bukan setiap kata, bahkan setiap huruf yang kita baca mendapat balasan pahala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? 18. Kalau setiap huruf balasannya 10 kebaikan, 100. Bersama-sama menutup kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Anak-anak tetap semangat dan Bapak doakan mudah-mudahan kita sukses semua. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.